Tersandung tindak pidana, dua calon legislatif di Kabupaten Ketapang berstatus tersangka. Lantaran masuk dalam daftar calon tetap atau DCT, proses kedua tersangka ini diserahkan ke KPU Ketapang dalam penindakannya. Kedua tersangka masuk DCT Legislatif Ketapang berinisial AUR dari Partai PKB dan H Partai P3 Ketapang. Untuk AUR dijerat dengan Undang-Undang Mineral Pertambangan dan Pencemaran Nama Baik, sedangkan H tersangkut indikasi korupsi dana bedah rumah. Ketua PKB Ketapang, Fathol Bahri mengatakan, benar AUR saat ini di atas kasus yang menjeratnya. Namun pendaftaran dilakukan sebelum yang bersangkutan mendaftarkan, termasuk saat masa pencermatan atau tanggapan masyarakat tidak ada yang melaporkan hal ini ke KPU Ketapang. Sementara menyangkut proses yang masuk dalam DCT, Fathol Bahri menyebutkan penyelenggara pemilu atau KPU dan Bawaslu nanti akan memutuskan apakah nama yang bersangkutan dicoret atau tetap berlanjut. Sementara Kalapas Kelas 2B Ketapang, Sugiarto mengatakan, AUR kasusnya masih bergulir dan belum mendapat putusan tetap, lantaran bersangkutan upaya banding di pengadilan tinggi. Beliau ini mendaftar di PKB sebelum tersangkut kasus hukum dan dinyatakan NS oleh KPU. Ya artinya kita memandang ini sah-sah saja kan begitu. Ketika KPU juga mengeluarkan tanggapan masyarakat, tidak ada konfirmasi kepada kita bahwa ada masyarakat yang menanggapi terkait hal tersebut. Setelah ini kita serahkanlah ke KPU. Kalau memang KPU menyatakan ini kemudian dibatalkan, ya silahkan sesuai prosedur hukum, kan begitu. Kalau memang KPU mengatakan sah, ya kita juga tidak bisa mengatakan apa-apa, silahkan saja. Yang bersangkutan itu ditahan mulai tanggal 25 Mei 2023. Kasus dia itu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Masih tahanan, Pak? Tahanan, belum ada putusan, belum ingkrah. Karena masih melakukan upaya kasasi banding ya Mas ya. Sementara Bawaslu Ketapang saat dikonfirmasi menyebut, proses kedua caleg ini masih dalam proses dan hingga saat ini belum terdapat putusan hukum lantaran masih melakukan kajian-kajian dari berbagai pihak. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan.